Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang ke-14 daripada bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya yang berbunyi, inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dha'fin. Setiap satu kebaikan minimal dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ila sab'imi'ati dha'fin, hingga 700 kali lipat. Wa shaumu li, dan ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang membalasnya. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu ada kadar ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka pahala yang kita dapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, rak'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian lagi Nabi SAW bersabda, man qala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim kanzun min kunuzil jannah. Barang siapa yang mengucapkan 1 kali la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim kanzun min kunuzil jannah, maka baginya 1 harta karun di surga. Nah, itulah beberapa amalan yang kita kerjakan, namun Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kadar balasan dari amalan tersebut. Akan tetapi ibadah puasa yang kita kerjakan ini, kata para ulama, berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi, tidak disebutkan seperti apa kadar balasan bagi orang yang berpuasa. Dinyatakan di dalam hadis tadi bahwasanya wasaumuli, puasa ini untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang membalasnya. Ini menandakan bahwasanya pahala bagi orang yang berpuasa sangat besar, sampai-sampai kadar balasannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kadar balasan puasa yang sangat besar itu harus kita iringi dengan beberapa adab puasa. Harus kita iringi dengan beberapa adab puasa. Agar apa? Agar pahala yang besar itu bisa kita dapatkan. Jangan sampai pahala puasa yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang berpuasa, kita tidak bisa mendapatkan sama sekali, atau mendapatkan tapi kurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min shiyamihi, mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya, illa al-ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Para ulama memberikan penafsiran mengenai hadis tersebut. Ada 3 penafsiran. Yang pertama, seseorang ini dikatakan berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya karena
makanan yang ia makan ketika berbuka ataupun sahur adalah sesuatu yang berasal dari barang yang haram. Mungkin wujud bendanya tidak haram, tetapi cara memperoleh atau cara mendapatkan makanan untuk berbuka ataupun sahur masih menggunakan cara yang haram. Apabila itu tetap dikerjakan, maka pahala puasa bagi orang yang berpuasa hilang. Yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Kemudian penafsiran yang kedua, orang dikatakan berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya dikarenakan ketika ia berpuasa, ia tidak bisa menjaga mulutnya dari melakukan perbuatan dusta, seperti berbohong. Berbohong ini ada kalanya seorang berbohong kepada temannya, ayah berbohong kepada anaknya, suami berbohong kepada istrinya, atau sebaliknya. Pokoknya selama orang itu berpuasa, apabila mulutnya ini digunakan berbohong atau berdusta, maka pahala puasanya hilang seketika. Kemudian dosa dari mulut ini bisa juga menggunjing atau mengumpat, atau bahasa kita membicarakan keburukan orang lain. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang wanita yang sedang menjalankan puasa. Namun dua orang ini merasa kepayahan sehingga hampir-hampir mereka ini sakaratul maut. Maka kejadian ini dilaporkan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih dua buah mangkok. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa dua mangkok ini kepada kedua orang wanita tersebut, kemudian suruh ia memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Ketika dikasihkan dua buah mangkok itu kepada dua orang wanita tadi, kemudian ia pun memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, tiba-tiba keluar daging berbau busuk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah dua orang wanita ini mereka sedang berpuasa, namun mereka berbuka dengan sesuatu yang haram, yakni mengumpat atau menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya dosa bagi orang yang menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain diumpamakan ayyakulalah ma'akhihi maitam, seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Kemudian penafsiran yang ketiga, di mana orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, yakni ketika ia berpuasa ia masih mengerjakan maksiat-maksiat yang ia kerjakan ketika di luar bulan puasa. Contoh sederhana yang sering terjadi ialah dosa mata. Ini yang sering terjadi di zaman sekarang, di mana seseorang yang sedang berpuasa kemudian ia tidak bisa menjaga matanya dari sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, maka pahala puasanya bisa berkurang ataupun hilang. Dosa mata ini akibatnya sangat besar. Kata para ulama, seseorang yang tidak bisa menjaga pandangannya dari sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut dari dalam hatinya kemanisan beribadah. Artinya seseorang yang, mohon maaf, matanya jelalatan, sering lihat sesuatu yang haram, maka ketika ia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Kemudian lagi tidak bisa menjaga telinganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari sesuatu yang sia-sia. Kemudian lagi tidak bisa menjaga kakinya. Kaki ia pergunakan untuk melangkah ke tempat yang sia-sia. Nah, kesimpulan dari ceramah kita pada pagi hari ini, yakni kita ketika berpuasa
harus menjaga beberapa adab puasa. Agar apa? Agar pahala yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang berpuasa bisa kita dapatkan. Kalau kita tidak bisa menjaga adab-adab tersebut, maka pahala puasa kita akan berkurang dan bahkan bisa hilang. Adab yang pertama, kita berusaha menjaga makanan yang kita jadikan santapan, baik untuk berbuka ataupun bersahur, adalah sesuatu yang murni kehalalannya. Kemudian yang kedua, ketika berpuasa hendaknya kita menjaga mulut kita dari berbohong kepada orang lain dan membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika berpuasa hendaknya kita menjaga anggota-anggota yang lain agar tidak bermaksiat kepada Allah. Misal mata, kemudian kaki, telinga, dan anggota-anggota lainnya termasuk tangan, agar tidak melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita di sisa-sisa hari puasa kita pada hari ini, kurang lebih 16 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita agar pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.